Kita lanjutkan tentang fungsi logaritma dengan fungsi logaritma dengan basis A. Boleh ditulis dengan indeks A di bawah seperti ini, atau seperti penulisan dari SMA yang dikenal dulu. Y sama dengan A log X, maka X sama dengan A pangkat Y. Oke. Terus ini membuktikan A log X akan sama dengan log X per log A. Nah, ini ceritanya kalau kita punya A log X tadi ya, A log X maka sama dengan Y. Kalau kita punya A log X sama dengan Y, maka maka X sama dengan A pangkat Y. A X sama dengan A pangkat Y. Kedua ruas dikalikan atau dilenkan. Jadi ini len X sama dengan len A pangkat Y. Nah, len X sama dengan Y-nya turun, Y len A. Y sama dengan len X per len A. Y tadi apa? Y tadi adalah A log X. Maka A log X itu sama dengan len X per len A. Itu. Nah, kemudian untuk logaritma dengan basis A log X. A log X ya, ini logaritma dengan basis A. Turunannya kalau kita punya A log X, turunannya berapa? Turunan dari A log X sama dengan 1 per X len A. Nah, ini kalau dia X. Bagaimana kalau ini adalah U? U itu berarti fungsi, sebuah fungsi. Maka dx A log U sama dengan 1 per U len A. Kalau tadi X len A, ini U len A, tapi dikalikan dengan dxU atau turunan dari U fungsinya. Oke, kita coba di contoh. Contoh, kalau saya punya sebuah fungsi 10 log X pangkat 4 plus 13, logaritma dengan basis 10 X pangkat 4 plus 13. Nah, pertanyaannya adalah berapakah dy dx atau turunan y terhadap x. Nah, ini karena ini sebuah fungsi, ini adalah u, u-nya adalah x pangkat 4 plus 13, maka turunannya 4x pangkat 3, turunannya ini. 13-nya kok nggak diturunkan, turunannya 13 berarti 0. Oke, dy dx kalau tadi punya A log U, maka turunannya adalah 1 per U len A. 1 per U X pangkat 4 plus 13 len A-nya 10, kemudian dikalikan dengan turunannya 4X pangkat 3. Oke, boleh ditulis lebih rapi menjadi 4X pangkat 3 per X pangkat 4 plus 13 len 10. Oke, lanjut di subbab yang terakhir tentang fungsi A pangkat X. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas adalah fungsi A pangkat X. Tadi yang di depan sudah kita bahas, kemudian X pangkat A, kemudian X pangkat X. X pangkat X. X pangkat A itu seperti integral parsial yang biasa dilakukan, ya. Misalkan X pangkat 5 turunannya adalah 5X pangkat 4 gitu. Kalau A pangkat X tadi sudah kita bahas, AX, A pangkat X len A. Nah, sekarang yang masih baru adalah X pangkat X, fungsi, terus kemudian pangkatnya juga fungsi. Maka nanti turunannya adalah X pangkat X kali 1 per 1 plus len X. Oke.
ini ceritanya masing-masing. Yang nomor satu itu tadi sudah ya, A pangkat X itu sama dengan eksponen X ln A. Sebenarnya eksponen ln A pangkat X, X-nya pindah ke depan, eksponen X ln A. Kemudian kalau ada seperti ini, nah turunan E pangkat U adalah E pangkat U dxU gitu ya. E pangkat U ditulis lagi dxU, turunannya ln A pangkat X. Nah ini turunannya terhadap ini, kita turunkan terhadap X. Ini ada ln X ln A, X nya saya taruh di belakang, ln AX sama dengan, ini boleh seperti kalau kita nulis 5X, turunannya 5X berarti 5, turunannya ln AX berarti adalah ln A. Kemudian eksponen ln nilainya adalah 1, enggak ada ya, eksponen ln itu nilainya 1, sama seperti integral dengan turunan saling menghilangkan, maka ini nilainya tinggal A pangkat X, bukan nilainya 1 tapi saling menghilangkan. Eksponen dengan ln saling menghilangkan, jadi ini sisanya adalah A pangkat X, kemudian turunannya ln AX adalah ln A. Oke, jadi turunan dari A pangkat X sama dengan AX ln A. Itu ceritanya. Kemudian kalau X pangkat A, ini sebenarnya kita sudah sering memakai, tapi ceritanya ternyata lewat ini. Turunan dari X pangkat A itu sama dengan turunan, ini kita kasih eksponen, nah eksponen ln X pangkat A, A-nya pindah ke depan menjadi eksponen A ln X. Nah, eksponen A ln X turunannya menjadi E pangkat U dxU gitu ya. E pangkat A ln X kemudian dikali dx A ln X. Nah, E A ln X kali turunannya ini, A-nya kita keluarkan, tinggal turunannya ln X, A per X ini ya, A per X, kemudian ini menjadi A-nya kita naikkan lagi ke atas, eksponen dengan ln saling menghilangkan menjadi X pangkat A, yang belakang A per X. Oke, yang belakang X pangkat A dikalikan A per X. Nah ini A-nya saya tulis lagi, X-nya adalah pangkatnya A-1. Oke, jadi misalnya kalau kita punya berapakah turunannya dari X pangkat 5 atau Y pangkat 5, turunannya berapa ya, seperti biasanya kita lakukan 5X pangkatnya dikurangi 1 gitu ya. Nah kemudian kalau untuk fungsi yang terakhir, ini integralnya kalau integral X pangkat A dx ya seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, 1 per A plus 1 X pangkat A plus 1 plus C. Oke, tinggal yang terakhir, bagaimana kalau fungsinya itu, nah persamaannya itu adalah fungsi pangkat fungsi. Oke, turunan dari X pangkat X itu berapa gitu ya. Nah, X pangkat X sama dengan cara yang tadi dilakukan. Kalau Y sama dengan X pangkat X, kita kasih ln di sini, E ln X pangkat X, kemudian X-nya maju ke depan menjadi E X ln X. Nah,
E X ln X. Ini kurang satu ini ya, harusnya ada satu lagi ini biar enggak kepotong. Jadi dx E pangkat X ln X, maka turunannya adalah E pangkat X ln X turunan dari X ln X. Nah ini seperti kalau kita punya U dengan V turunannya UV. Oke, yang depan X ln X pangkat X ya, tetap X pangkat X, kemudian turunannya ini X kali U nya saya tulis lagi U dV U V aksen, turunannya ln X adalah 1/X plus turunannya X1 ln X. X pangkat X kurang buka 1 plus ln X. Oke, berarti kalau saya punya, ini persamaan umum ya, kalau saya punya A pangkat X maka turunannya adalah A pangkat X ln A. Kalau saya punya X pangkat A maka turunannya adalah A X pangkat A min 1. Kemudian kalau saya punya X pangkat X maka turunannya adalah X pangkat X kali 1 plus ln X. Boleh melalui cara ini tadi yang untuk ceritanya X pangkat X ya, mencari turunan X pangkat X, atau lewat cara yang kedua. Cara yang kedua tadi kita misalkan tadi fungsinya adalah X pangkat X ini. Y sama dengan X pangkat X, kita kalikan dengan ln semua, dan Y sama dengan ln X pangkat X, ln X pangkat X, X-nya bisa pindah ke depan menjadi X ln X. Nah, kalau sudah dikalikan dengan ln kemudian diturunkan, ini menjadi 1/Y dy ya, 1/Y dy. Nah, ini sama dengan ini UV sama seperti tadi, diturunkan menjadi X 1/X plus ln X. Nah, ini Y-nya tinggal pindah ke sini saja. Nah, ini berarti turunannya dy dx ya, maksudnya dxy itu dy dx. Nah, dy dx sama dengan Y kali 1 plus ln X. Y-nya tadi adalah X pangkat X, X pangkat X 1 plus ln X, sama dengan yang ini. Cuman caranya kalau yang ini dibawa ke eksponen kemudian diturunkan, kalau ini dilenkan kemudian diturunkan. Oke, kita di contoh yang nomor 1. Kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat Pi plus Pi sin X. Ya, ini kita ambil bentuknya, ini adalah bentuk X pangkat A. Kemudian yang ini adalah bentuk A pangkat X. Yang ditanyakan adalah dy dx turunannya. Nah, kalau X pangkat A maka turunannya adalah AX pangkatnya A-1. Nah, ini tinggal di Pi X plus 2 plus 1 Pi min 1. Ini kurang ya. Nah, turunan di dalamnya berapa? Turunan di dalamnya adalah ini adalah 2x. Oke, saya tulis 2x plus, nah yang ini tadi arahnya berubah. Oke, maka ini turunannya Pi X kuadrat plus 1 Pi min 1. Nah, ini dikalikan dengan turunannya ini 2x plus, nah ini bentuknya adalah A pangkat X. A pangkat X, maka turunannya turunan dari A pangkat X, A pangkat X ln ya, A pangkat X ditulis lagi, ini A pangkat U ya,
A pangkat U ln A dikalikan dxu turunannya sin cos. Oke. Terus kemudian Y. Contoh yang kedua, Y sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat sin X. Ini berarti bentuknya adalah x pangkat X. X pangkat X. Boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Ini saya coba pakai cara yang kedua. Y sama dengan x kuadrat plus 1 pangkat sin X. Dua-duanya saya kalikan dengan ln Y sama dengan ln x kuadrat plus 1 pangkatnya sin X. Oke. Nah, ini sin X nya saya pindah ke depan menjadi sin X ln x kuadrat plus 1. Ini sama dengan ln Y. Kalau sudah, maka kedua ruas kita turunkan. 1/y dy, turunannya ln Y itu kan 1/y dy sama dengan ini adalah U, ini adalah V. Itu turunannya. U, V aksen, turunannya ln U, turunannya ln U adalah 1/U x kuadrat plus 1 dikalikan dengan dxu, turunannya ini. Turunannya x kuadrat plus 1 adalah 2x. Oke, berarti V aksennya jadi ini. U, V aksen plus U aksen, turunannya sin X adalah cos X ln x kuadrat plus 1. Ini dx. Nah, pertanyaannya tadi adalah dy dx. Dx nya saya pindah ke depan. 1/y dy dx sama dengan yang suku pertama 2x sin X per x kuadrat plus 1. Suku yang kedua cos X ln x plus 1. Nah, kalau hanya mencari dy dx, maka y-nya pindah ke sisi sebelah sini. Y-nya kita masukkan, y-nya tadi adalah x kuadrat plus 1 pangkat sin X. Nah, dalam kurung ini yang dari atas tadi 2x sin X per x kuadrat plus 1 plus cos X ln x kuadrat plus 1. Oke. Udah selesai sampai di sini. Kemudian untuk soalnya ada berapa ini? 11 tambah 4 tambah 4. 13 tambah 4 ada 17 soal. Ada 17 soal. Silakan dipilih 10 soal, nanti dikerjakan, dikumpulkan lewat e-learning. Terakhir hari Kamis. Hari Jumat nanti saya lanjutkan di materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.